Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini hujan, tapi semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih pada ngumpulnya di sini karena hujan-hujan apa karena dongle kah? Dua-duanya. Maka tak siapin makanan ngopi ya, ngopi karena lagi bareng nilai sapi. Ya. Habis nengok sapinya udan-udan itu masuk angin apa enggak? Berarti kono apa kira-kira persapian apa dari ngingu sapi apa barang ngingu apa kira-kira? Pertanyaan kula niki sajene pun enten. Sajene sana ya. Ya, iki maksudnya dadi sajene niki kersane pripun Pak? Jadi sajene gendo sehat. Mesake gendo ada gizinya. Nek no gisine rak ya do happy. Ya kan? Iya. Karena kan peternak mungkin banyak teman-teman kita yang beternak di sapi dan juga ternak lainnya tentunya. Tapi yang jelas bahwa kita ngobrol sapi karena ada yang nanya sapi itu kalau sapi itu digemukkan kan kita kan bikin kandang ukurannya kan sapi itu dialnya kan 3x2. Ada yang nanya tapi saya ikat Pak kanan kiri, terus ada yang saya karena memang tahunya ilmunya begitu rata-rata semuanya pada diikat. Terus baik mana sih Pak? Gitu. Sapi itu kalau diikat sama dilepas di kandang itu. Nah ini karena pertanyaan yang baik, biar Diko juga tahu juga bahwa harusnya seperti apa yang benar gitu. Sebenarnya semuanya pada dasarnya diikat juga benar, dilepas juga benar di kandang itu, tapi bahwa kalau memang teman-teman peternak pengen pertumbuhannya bagus juga cepat, dagingnya juga kencang, memang dikerem itu diikat sama yang tidak itu tetap dikeluh ya dikeluh kalau wong desa tetap bagus yang dilepas. Kenapa sih kalau diumbar itu kenapa sih lebih bagus? Karena memang sapi juga yang jelas kalau sapi dilepas kan ya seneng, dia juga kondisinya sehat. Kalau yang diikat itu pertumbuhannya baik, pertumbuhannya juga bagus. Tapi biasanya kekurangannya adalah kadang-kadang dagingnya itu kurang kenyal, jadi agak lembek ya, dagingnya agak lembek, kurang kenceng, dan juga dari sisi kesehatannya juga sedikit kurang dibandingkan yang dilepas. Jadi kalau diikat itu bagus, tapi ada kekurangannya. Kelebihannya mereka juga pemberian pakan juga sebenarnya juga baik satu-satu, pertumbuhannya juga baik pada dasarnya, tapi memang ya ada kekurangannya, semua ada kekurangannya. Terus apa sih kalau kelebihannya yang dilepas? Kalau sapi di kandang dilepas itu kelebihannya satu, sapi itu lebih sehat. Dia lebih seneng karena memang binatang itu ya kalau dilepas seneng pada dasarnya, binatang itu dilepas semua pada dasarnya dia lebih bahagia, dia lebih happy. Dan dari segi pertumbuhan juga akan lebih bagus. Dari segi kesehatannya juga bagus. Dagingnya juga nggak lembek, dagingnya juga kenceng juga bagus. Dan ada baiknya lagi kalau kita ngasih pakan kan tidak semuanya terkonsumsi dengan baik, tapi kalau kita lepas, kalau sampai nanti makanan itu sisa, konsentrat dan makanan-makanan yang lain mungkin tambahan apakah rumput, nantinya bisa dihabiskan sama yang lain. Ada substitusi, umpamanya itu pertumbuhannya yang ini nggak sampai sehari, nggak sampai 1 kilo, nggak sampai 1,2 on. Nah, nantinya bisa tambah ke sapi yang lain karena konsumsinya juga akan dihabiskan oleh yang lain. Kelebihannya kalau dikerem biasanya kekurangannya tambah lagi, berarti satu lagi. Jadi pakan apabila nyisa kadang-kadang belum tentu dihabiskan yang lain, dan dari segi tenaga juga lebih repot kalau dikerem satu-satu itu tenaganya lebih apa ya, lebih mahal juga. Dan
kadang-kadang juga ada, kenapa Pak kalau dilepas kan kelemahannya suka gini, kalau sapi jantan itu kan suka berik, suka ngawini. Ya biasalah, itu kan wajar. Memang itu kan nalurinya sapi, memang kebiasaannya ya begitu kan. Tapi kalau sudah kenal, sudah seminggu, sudah 2 minggu ya biasa saja. Yang penting antisipasi bawahnya yang penting juga enak, nggak licin. Kalau dicor ya jangan terlalu licin lah, yang kayak kasar juga sapi juga enak. Jadi teman-teman peternak silahkan pilih, mau pilih yang dikerem monggo, mau pilih yang dilepas monggo, tapi saya hanya menyampaikan bukan berarti ini nggak baik semuanya, tapi silahkan pilih saja yang terbaik. Kalau menurut saya yang terbaik ya yang di kandang tapi dilepas gitu. Kelebihannya lebih banyak dibandingkan sapi yang memang dikandangkan tapi tetap diikat. Jadi ada beberapa kekurangan yang banyak juga, yang kadang-kadang tidak diketahui, dianggap bahwa itu lebih baik dikeluh, diikat itu kanan kiri dianggap lebih baik. Karena juga sapi itu biasanya kalau dikerem, diikat kanan kiri, biasanya perutnya itu turun. Kalau turun itu berarti kan jeroannya yang gede, dagingnya yang sedikit. Kalau ditimbang juga kayaknya bagus, tapi banyak lemak, lembek, kurang. Kalau dipotong kan banyak dibuang. Kalau dilepas gitu berarti ukuran kandangnya harus berapa? Ya sama, ukuran sapi itu kan 3x2. Berarti ya dikalikan aja, luasannya untuk berapa sapinya. Jadi akan lebih efisien, lebih baik. Jadi kalau teman-teman bikin kandang, nantinya mau ternak sapi, dipotong, kandangnya bisa untuk kandang lepasan, tidak repot. Dari segi pembiayaan tenaga kerja juga lebih efisien. Dari pertumbuhannya pasti juga kan lebih baik, karena sapinya seneng, karena sapinya bahagia, karena sapinya sehat, nggak cenderung kebanyakan sakit lah, kira-kira gitu. Juga dari segi pakan pun juga tidak banyak kebuang kalau kita lepas di kandang itu, karena kalau sampai nyisa pun akan dihabiskan oleh sapi yang lain. Itu untuk semua jenis sapi. Ya, semua jenis sapi, semua jenis sapi kan sama, motonya kan sama juga. Juga dari bentuk kandang juga, bagaimana sinar matahari itu baik. Tapi saat ini saya hanya menyampaikan masalah perbedaan keuntungan dan kerugian terkait dengan sapi yang diikat dan sapi yang dilepas, sama-sama di kandang yang sama. Mungkin itu trik dari saya untuk para peternak sapi. Semoga semuanya maju, semoga semuanya sukses, semangat. Kalau kita rajin di peternakan, di pertanian, bisnis kita itu tidak ada matinya. Pokoknya jalan terus, untung terus, tambah tahun populasi manusia tambah, permintaan pangan juga tambah. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih udah dipangan. Ngopi ini enak apa ora? Jen iki. Ngopi ini enak ya kita yuk ngopi. Oke. Mantap ya Allah. Alhamdulillah. Ya.